Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Pihak ahli waris mungkin menggugat ini tanah, ya sedangkan anak saya sekolah. Saya juga bingung anak saya kalau misalnya sekolah tutup kayak gini. Sari Berita Pagi, Presiden Jokowi ingin harga PCR menjadi Rp300.000 dan merata di seluruh Indonesia. Sengketa lahan Sekolah Dasar Kiara Payung di Paku Haji Tangerang disegel oleh ahli waris. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 26 Oktober 2021 bersama saya Rizky Rustarto. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita utama. 5 orang warga Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara masih dirawat di rumah sakit. 18 orang lainnya diperbolehkan pulang. Mereka adalah korban diduga keracunan nasi kotak saat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dibagikan pada waktu lalu. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, PSI bakal menanggung seluruh biaya rumah sakit. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membatalkan ancamannya mengusir 10 duta besar negara barat termasuk Amerika Serikat dan Jerman. Dilansir dari AFP, Turki mempertimbangkan dampak bahaya bagi perekonomian mereka. Dari dunia olahraga, timnas U23 Indonesia bakal melakoni laga kontra Australia pada leg pertama grup G kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun 2022. Dan ini berlangsung di Republikan Central Stadium, Tajikistan pada petang nanti, dan hanya ada satu tim yang berhak melaju ke putaran final. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan harga tes swab PCR turun menjadi Rp300.000 dan ini berlaku 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luhut dalam keterangan pers virtual secara yang diliput oleh Safira Amalia. Informasi selengkapnya kami hadirkan berikut ini. Jadi jangan kita emosional menanggapi apa yang kami lakukan. Kebijakan pemerintah mewajibkan tes PCR bagi penumpang transportasi udara saat kasus COVID-19 terus mengalami perbaikan, mendapatkan berbagai kritikan dari masyarakat. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, kewajiban penggunaan PCR ini dilakukan untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata. Selain itu, menurutnya, penggunaan tes PCR ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan resiko penyebaran kasus yang semakin meningkat. Hal ini seiring dengan peningkatan mobilitas penduduk yang semakin tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mengapa kasus turun dan level tes count sudah menjadi turun, justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan. Kemudian kasus yang meningkat dahsyat, meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Seiring dengan adanya kewajiban PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat, Luhut menyampaikan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan tarif tes PCR untuk diturunkan menjadi Rp300.000. Mengenai hal
Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Di sisi lain, Luhut juga mengatakan pemerintah tidak hanya akan menerapkan kebijakan wajib PCR di penerbangan saja, namun juga pada sektor lain secara bertahap. Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menjelaskan bahwa penggunaan tes PCR merupakan metode testing yang paling sensitif. Syarat tes PCR diberlakukan mengingat tidak lagi diterapkan jarak tubuh di dalam pesawat, sehingga diperlukan adanya implementasi yang lebih akurat. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. PCR sebagai metode testing gold standard dan lebih sensitif daripada rapid antigen dalam menjaring kasus positif diharapkan dapat mengisi celah penularan yang mungkin ada. Seperti diketahui, pemerintah telah menerapkan aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat dari dan ke Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2021 dan SK Kemenhub nomor 88 tahun 2021 dan berlaku sejak Minggu 24 Oktober 2021. Dari Jakarta, Satura Maulida 23 RFI. Hari pertama pembelajaran tatap muka atau PTM sebanyak 1.000 pelajar di SD Kiara Payung, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang terlantar karena ternyata sekolah disegel oleh ahli waris atau pemilik lahan. Kami hadirkan informasinya bersama Saadat Udara. Pendengar, 1.000 siswa-siswi SD Negeri Kiara Payung, Kampung Kayu Hitam, Kiara Payung, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terlantar tidak bisa bersekolah. Sejatinya, kemarin adalah pembelajaran tatap muka atau PTM perdana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang setelah 2 tahun mereka belajar secara daring akibat pandemi COVID-19. Penyegelan itu selain dikunci gembok di gerbang pagar masuk juga dibentengi spanduk yang bertuliskan pemberitahuan dilarang melakukan kegiatan apapun di atas tanah milik almarhum Miing bin Rasyun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1113/P-G/2009 PN Tangerang tertanggal 9 Juni 2020 dan Pengadilan Negeri Banten nomor 151/PDT/2020 Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 15 Januari 2021. Dengan penyegelan tersebut, alhasil kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM di wilayah Kabupaten Tangerang ini menjadi terganggu. Selain para pelajar dan guru, para orang tua siswa juga kecewa dengan adanya peristiwa tersebut karena niatan para generasi penerus bangsa dapat menimba ilmu menjadi terhambat. Salah satu orang tua siswa SDN Kiara Payung, Marlina, mengatakan dirinya kecewa lantaran anaknya tidak bisa mengikuti PTM di hari pertama. Pihak ahli waris mungkin menggugat ini tanah, ya sedangkan anak saya sekolah. Saya juga bingung, anak saya kalau misalnya sekolah tutup kayak gini, udah kemarin habis corona, ya sekolahnya libur lama panjang gitu ya, udah mau mulai normal, keadaannya kayak gini, jadi bingung lah gitu saya sebagai warga. Alasan penyegelan tersebut lantaran pihak pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah inkrah. Bahkan dalam putusan tersebut dinyatakan bila lahan SD Negeri Kiara Payung itu adalah milik dari ahli waris dari almarhum Miing bin Rasyun dan bukan milik pemerintah dari Kabupaten Tangerang. Muhyiddin, salah satu ahli waris almarhum Miing bin Rasyun pemilik lahan sekolah, mengatakan tuntutan dari penyegelan ini agar Pemda melakukan ganti rugi karena selama ini tanah sudah puluhan tahun berdiri sekolah tanpa ada koordinasi dengan keluarga dan ahli waris. Saya juga merasa kecewa mendalam terhadap Bupati Kabupaten Tangerang yang tidak taat dan patuh terhadap putusan pengadilan. Informasi yang dihimpun RRI, lahan SD Negeri Kiara Payung yang berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter ini adalah bukan milik pemerintah Kabupaten Tangerang. Bangunan SD Negeri Kiara Payung ini berdiri sejak 1984 atau sekitar 38 tahun lalu menggunakan lahan milik pribadi warga
yang bernama almarhum Miing bin Tasyun. Seiring berjalannya waktu, penggunaan lahan SD Negeri Kiara Payung ini tidak mendapatkan perjanjian lahan maupun biaya sewa lahan milik pribadi warga tersebut. Alhasil, sengketa lahan itu bergulir ke ranah hukum dan berdasarkan putusan pengadilan bahwa yang dimenangkan oleh ahli waris dari almarhum Miing bin Tasyun. Demikian, saya Datuk Darayan Pro 3 RRI. Ya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana update terkini mengenai kecelakaan bus di Cawang ya, di mana ini adalah melibatkan 2 bus Transjakarta. Dan hingga saat ini pihak Rumah Sakit Polri belum memberikan keterangan terkait dengan jumlah korban yang dirawat. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya. Ika. Ya, itu saat ini saya berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana pasca kecelakaan yang menyebabkan belasan korban kecelakaan kemarin, saat ini tengah dirawat di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Budi Asi dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun dari pantauan kami sejak pagi hingga saat ini, Riki, belum ada keterangan yang diberikan pihak Rumah Sakit Polri terkait dengan jumlah korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri ini. Dan sementara itu dari keterangan yang kami peroleh dari berbagai sumber dan juga kemarin di Lantas Polda Metro Jaya Sambodo juga menyatakan bahwa dari kecelakaan tersebut 2 orang meninggal dunia dan 37 lainnya mengalami luka-luka. Dan sementara itu 11 orang sudah diizinkan pulang dan saat ini masih ada 26 korban yang masih dirawat di 2 rumah sakit, di Rumah Sakit Budi Asi dan juga Rumah Sakit Polri. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi pastinya terkait dengan berapa jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri pasca kecelakaan bus Transjakarta yang kemarin di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Dan saat ini juga situasi di rumah sakit, dan tadi kami sempat memantau di ruang jenazah Rumah Sakit Polri, namun tidak ada aktivitas maupun petugas yang berjaga di depan instalasi tersebut karena 2 orang meninggal dunia, dan saat ini juga kami belum mengetahui apakah satu Berikut Putri melaporkan langsung kembali ke studio. Ya, mendengar informasi yang disampaikan oleh Yorika Fitri tadi adalah informasi terkini di mana saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri. Sementara itu, Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo-Yogo mengatakan ada 2 kemungkinan penyebab kecelakaan, yaitu kelalaian manusia atau malfunction seperti rem blong ataupun juga penyebab-penyebab lainnya. Kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Darurat ini bakso yang dinaikin kecelakaan, tolong emergensi, bakso yang dinaikin kecelakaan, si permen tangannya patah. Puluhan penumpang di Transjakarta nampak panik saat bis yang ditumpanginya ditabrak dengan keras dari belakang oleh sesama bis Transjakarta lainnya. Sebagian penumpang berteriak berebut turun dari bis. Seorang penumpang wanita nampak tersandar lemas di bangku bis, tangannya terlihat patah dan darah mengucur deras membasahi pakaiannya. Bagian depan bis yang menabrak rusak berat dan melesak ke dalam, menggencet sopir bis yang terkulai tak bergerak. Proses evakuasi sopir bis yang tergencet berjalan dramatis. Kepala Seksi Operasi Pemadam Kebakaran Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan anggotanya harus berjibaku untuk melepaskan 7 sopir malang yang terjepit di dashboard yang melesak ke dalam. Yang dievakuasi oleh damkar sendiri hanya 2. Yang paling sulit kita di belakang kemudi ya. Korban itu terjepit oleh stang kemudi dan dashboard, sehingga kita harus mengungkit daripada dashboardnya itu untuk menjauhkan dari badan, sehingga kita langsung evakuasi korban.
Tabrakan antara dua bis Transjakarta terjadi Senin pagi kemarin. Saat itu, sebuah bis Transjakarta yang sedang berhenti di halte Cawang, Jakarta Timur, ditabrak oleh bis Transjakarta lainnya. Maman, seorang saksi mata, mengatakan tabrakan itu sangat keras. Saking kerasnya benturan, bunyinya seperti suara ban truk meletus. Ya, kejadiannya kita nggak nyangka tabrakan, dikiranya dia dikira ban pecah gitu kan, karena kaget kira saya bertonton, contohnya tabrakan busway antara busway sama busway. Korbannya ada, laki-laki satu, cuma ada ditutupin kain gitu di kantor dekat Dino di depan. Supir malah terakhir, satu kencet supir mah mendatang derek baru ditarik dari yang depan. Dalam kecelakaan itu, 2 orang meninggal dunia, yaitu sopir bus dan seorang penumpang, sementara 39 penumpang lainnya luka-luka. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo mengatakan, polisi masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan maut itu. Tentu kita akan berusaha untuk menggali apa penyebab terjadinya laka tersebut. Karena ada 2 kemungkinan. Penyebab pertama adalah bisa saja ini human error. Sebagaimana tadi disampaikan, ini supirnya mengantuk atau kurang konsentrasi dan sebagainya. Tapi juga tidak untuk kemungkinan ini bisa vehicle error. Misalnya terjadi malfunction daripada fungsi rem atau rem tidak berfungsi dan sebagainya, sehingga kemudian di TKP memang kita tidak melihat adanya tanda-tanda bekas pengereman. Polisi, kata Sambodo, juga akan memeriksa sejumlah CCTV serta meminta pemeriksaan dari para ahli terkait fungsi rem bis itu. Polisi juga akan menyelidiki kemungkinan hal ini terjadi karena human error. Nanti kalau kita sudah data semua, baru nanti kita akan lihat. Kalaupun misalnya human error, misalnya supirnya mengantuk, kita akan lihat jam berapa dia pulang ke rumah. Kemudian kita juga teliti apakah dia sedang dalam pengaruh alkohol atau pengaruh narkoba. Kalau memang tidak ada, kita akan lihat jam berapa dia pulang dari pool tadi malam. Sehingga dari situ kita bisa melihat apakah memang si supir ini dia cukup istirahat atau tidak. Karena begini, ini tentu ini menjadi momentum yang sangat bagus buat kita untuk kemudian apabila ada yang perlu kita perbaiki dari pihak manajemen atau dari pihak pengaturannya, SOP dan sebagainya, untuk mencegah supaya kecelakaan ini tidak terjadi lagi. Selain memeriksa sejumlah saksi, tidak menutup kemungkinan polisi juga akan meminta keterangan dari manajemen Transjakarta mengenai prosedur penugasan sopir Transjakarta. Harapannya, kasus kecelakaan seperti ini tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Agus Wijananto, RRI Pro 3.